warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayah sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolah kita ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Putih Tengah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Dewan SDN Putih Tengah. Baiklah, rapat ini kita mulai dengan kita lanjutkan dengan sosialisasi budaya positif tentang perkenalan budaya positif, kemudian kesepakatan kelas dan tujuan dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ratman SPD sebagai calon guru penggerak. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Putih Tengah, yang hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Putih Tengah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik hidayah dan juga sehingga kita pada hari ini diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat bersilaturahmi berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian salam dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar salam sahabat dan pengikut beliau yang Bapak Ibu yang ulun hormati, pada kesempatan ini izinkan ulun berada di depan. Jadi bukan ulun memberi bagian, jadi kita sama-sama saling berbagi. Ulun yakin bagian lebih paham, lebih banyak pengalaman dibandingkan yang ulun. Cuma ulun ini pada dulu tahu aja kita nggak pada dulu dapat. Jadi kita sama-sama saling berbagi Bapak Ibu. Baiklah, untuk kegiatan kita yaitu implementasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ini inti materi yang disampaikan. Kemudian ini skenario sosialisasi kita. Yang pertama pembukaan, tadi sudah di awal oleh Ibu Herlina. Kemudian berdoa, kesempatan kelas, tujuan. Kemudian kegiatan intinya sosialisasi dan penutup. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah kenal ulun lah, ini sama-sama. Jadi ulun tidak memperkenalkan diri lagi. Kemudian yang kedua itu berdoa. Nah, untuk berdoa marilah kita sejenak menundukkan kepala, kita maju kita masing-masing, kita panamkan niat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk mendidik anak didik kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas kita ini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesepakatan berpendapat. Kemudian yang kedua, pikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti isi kelas dengan perasaan yang mulia.
ini kesempatan kelas. Apakah bisa disepakati atau ada tambahan lain? Sepakat Pak. Masih. Kemudian yang kedua, tujuan. Nah, tujuannya yang pertama, tujuan kita berkumpul di sini yang pertama memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ini yang kita bahas atau kita belajar hari ini. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Jadi intinya yang ini Bapak Ibu, tiga materinya yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Ini kita ulas mulai dari modul 1 yang sebenarnya kita sudah ke modul 2. Jadi yang intinya itu di modul 1.4, cuma kemarin disuruh mengulang atau menyampaikan dari modul 1.1. Jadi materinya lumayan banyak. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ini, kira-kira siapa? Nah, ya. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Sudah tidak asing lagi lah, apalagi sudah kemarin kan ada yang membuka PMM. Beliau adalah tokoh pendidikan. Nah, beliau adalah salah satu tokoh pendidikan. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Nah, sebutan Ki Hajar itu nama kecil beliau dia Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat kira berusia 40 tahun, Raden Mas Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Itu asal-usul nama beliau. Nah, jasa beliau adalah pendiri perguruan taman siswa. Jadi taman siswa itu adalah suatu lembaga yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti hanya para priayi maupun orang-orang belanda. Jadi dulu itu yang pada zaman dulu itu yang orang-orang di sekolah itu hanya orang-orang yang pegawai atau anak-anak yang konglomerat dan yang berpangkat. Tapi untuk untuk memberikan hak kepada para rakyat jelata, beliau mendirikan perguruan taman siswa. Atas jasa beliau tersebut, beliau dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno, dan tanggal lahir beliau itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei. Ini filosofi beliau. Nah, seperti Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala produk yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menjadi tujuan pendidikan kita. Jadi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan agama Islam. Kalau kita agama Islam apa? Yang doa sampai jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sama dunia dan akhirat itu tujuan pendidikan, selaras dengan agama kita. Nah, filosofi Ki Hajar menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya keluarga yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya keluarga anak. Jadi kita itu hanya dapat menuntun itu maksudnya kita tidak bisa menyesuaikan dengan kehendak kita. Seperti petani menanam padi. Jadi kayak petani itu kan tidak bisa, misalnya dia menanam petani tapi dia menghendaki tumbuhnya itu misalnya tombok atau menghendaki terong. Kita menanam padi tetap padi tumbuhnya, cuma bagaimana padi itu tumbuh supaya subur. Nah, itu tugasnya dengan cara mungkin di tanahnya dirawat,
nanti kalau ada rumputnya dicabut, diberi pupuk gitu. Nah, sama seperti kita mendidik anak itu juga. Jadi kita hanya menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Kemudian Haji Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak-anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bisa diartikan bahwa sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Kodrat zaman. Dalam konteks yang sekarang kita bekali dengan kecakapan abad 21. Namun budi pekerti itu juga harus kita ajarkan, kita terpisah dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Jadi kodrat zaman itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tantangan. Nah, tantangan kita ini keresahan yang perlu kita lampaui. Kalau menurut ulun, tantangan kita ini bagaimana kita menggerakkan komite orang tua. Nah, itu bagaimana caranya menggerakkan. Mungkin kita bisa kolaborasi, kita musyawarahkan lagi bagaimana kita bisa menggerakkan komite atau orang tua siswa sehingga berkontribusi kepada sekolah. Kemudian aksi itu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Jadi aksi ini kita bisa menggalang dana atau menggalang pertemuan untuk maju sekolah kita aksi. Kemudian pembelajaran, nah dari beberapa kegiatan tersebut pembelajaran apa yang bisa kita ambil. Nah, kemudian ini tahapan mewujudkan prakarsa perubahan itu dengan menggunakan Bagja. Bagja itu dari atas, B-nya itu buat pertanyaan, B ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Jadi sebelum melakukan sesuatu kegiatan atau perubahan itu menggunakan tahapan Bagja namanya. Kita membuat pertanyaan itu misalnya kan, apa yang kita rencanakan, siapa orangnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian ambil pelajaran. Mungkin kita sudah pernah melaksanakan kegiatan sebelumnya. Nah, dari kegiatan sebelumnya itu apa yang pelajaran kita ambil, gali mimpi. Kita menggali mimpi, kita ingin sekolah kita ke depan seperti apa, yang teman-teman ke depan seperti apa. Kemudian menjabarkan rencana. Menjabarkan rencana ini maksudnya kita menjabarkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita jabarkan rencana-rencana yang akan kita ambil, siapa orangnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, siapa yang berkontribusi, siapa yang bertanggung jawab dan mengawasi. Kemudian atur eksekusi ini kita melaksanakan, kemudian bisa menentukan tempat, waktu, pelaksanaan dan bagaimana kita bertanggung jawabkan apa yang kita lakukan. Itu atur eksekusi. Kemudian lanjut ya. Nah, ini kita nanti ada yang lebih gimana. Dan ini mau materi pembuka saja. Nanti ada yang mau kode positifnya di modul berikutnya. Terus yang memantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Mungkin bisa kita sambil sharing aja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju ya? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Alasannya mungkin bisa satu orang bisa alasannya berapa? Setuju. Jadi alasannya kira kalau Ibu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi bagi anak. Setuju. Alasannya dengan kita memberikan penghargaan kepada anak, anak merasa bangga kalau dia sudah meraih misalnya mampu untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi dia lebih untuk meningkatkan lagi. Dilihat oleh teman-temannya, wah dia senang. Dia jadi berpikir bahwa dia ingin meningkatkan lebih baik lagi. Gitu. Dengan dapat penghargaan tadi dia senang. Bagus nih. Jadi dengan ada penghargaan dia menjadi termotivasi. Otomatis juga termotivasi karena ada penghargaan.
Iya, betul. Kita lihat ya, mungkin kita bahas lagi ini sebagai pertemuan teknis. Ternyata nanti kita apakah penghargaan itu benar-benar mampu. Nah, jadi nanti kita bahas lagi Ibu. Nah, ini topik pembahasan kita ada 6 topik. Yang pertama sikap positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ini terkait tadi yang Ibu tadi kan ada hukuman, ada penghargaan. Penghargaan itu memang betul Ibu tadi dapat meningkatkan motivasi, dia jadi senang. Kalau anak senang, semangat, otomatis seolah nanti nilainya akan bagusnya. Kemudian yang kedua titik 3 keyakinan kelas. Yang keempatnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi. 5 proses kontrol. Yang 2.6 restitusi. Segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini untuk kita lebih menerapkan dalam pembelajaran kita. Ini ada A dan B. Anda dan teman Anda bahkan bisa berdua Bapak Ibu coba sebutlah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Mungkin bisa pulpen atau apa, secara kertas. Kita bayangkan saja. Kemudian teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga. Nah, dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Bisa kan tulis, kemudian dipegang. Nah, kemudian teman Anda ya membujuk, mengancam, bisa menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, dari misalnya kan Ibu Lina misalnya kan mengambil kertas, tinggal Ibu Sri misalnya anak meminta dengan cara membujuk, mengancam, menghadik. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ibu Lina kira-kira apa yang terjadi? Di sini kan kita menilai apa yang menurut kita sangat berharga, berarti kita tidak ingin memberikan benda ini kepada orang lain. Tapi mereka ingin menginginkan benda yang kita sayangi ini. Tentunya kita mempertahankan sekuat tenaga. Sekuat tenaga kita mempertahankan bagaimana caranya agar benda kita ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Itu kesimpulannya berarti yang membuka atau yang menutup itu berarti siapa? Kita sendiri ya Ibu. Ya, kita sendiri. Itu artinya berarti kita sendiri yang memantau diri kita sendiri. Nanti kita tak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, itu paradigma kita sekarang Bapak Ibu. Jadi dari stimulus respon menjadi kontrol. Nah, teori kontrol. Jadi kalau kita masih beranggapan kadang-kadang kita bisa mempengaruhi orang lain, padahal itu tidak terjadi dalam teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita hanya bisa untuk membimbing, sama seperti dengan kepada anak-anak kita. Kita kadang-kadang ini ada ilustrasi kontrol Ibu. Ilustrasi guru ke murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal ini kan kadang-kadang masih keliru. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang juga keliru. Nah, ini kadang-kadang yang beberapa ilustrasi yang mungkin masih ini berupa ilustrasi. Tidak semuanya ini yang benar. Nah, dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar kita berusaha memahami pandangan orang, pandangan sama dengan kita. Jadi seperti kita memaksa orang lain, membuka tangan ini. Itu artinya kita memaksa orang untuk mengikuti kita. Nah, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, jadi kalau perilaku buruk itu apa yang salah. Kalau peer control, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak mau buat salah, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang tadi kan, kalau kita anak-anak kita masih itu beranggapan anak bisa kita kontrol. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi kalau tujuan gagal kita bisa memaksa. Kemudian nanti kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan bisa gagal bujukan kita paksakan. Tapi kita dengan peer control itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kemudian kalau peer control, model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya apakah makna disiplin? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlibat di benak Anda? Disiplin, kebanyakannya kita menghubungkan disiplin dengan tertib, teratur, patuh pada peraturan. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan menjadi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu diusahakan yang terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, kata disiplin dan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin artinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan mendasarkan nilai pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini kalau kita ya itu banyak Bapak Ibu. Kebajikan universal itu artinya nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Kalau di Indonesia kita pembelajaran kita ini kebajikan universal yang kita jalankan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini salah satu kebajikan universal. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak budi pekerti mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebajikan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang lain, kebajikan yang ada IPO. Ini sikap murid. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ini bisa nilai kebajikan. Kemudian ada 4 itu petunjuk semua hidup dan keterampilan hidup. Ini nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Ada Delta Tool Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, nah kita sampai ke sini. Pembelajaran 22. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada manusia itu berperilaku itu memiliki motivasi. Motivasi yang paling pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa itu kan kadang-kadang mentaati peraturan karena takutan hukum. Takutan hukum berarti itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu bisa seperti itu. Hukum dengan ada tidak melakukan yang sesuai dengan aturan. Hukum itu yang pertama, motivasinya menghindari hukuman. Ini bersifat masih eksternal, masih eksternal, artinya dari luar. Motivasinya masih dari luar. Yang kedua motivasinya adalah motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang mendapatkan penghargaan dari itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masih bersifat eksternal, ini masih dari luar. Itu perilaku manusia. Misalnya dia berperilaku
rajin atau apa supaya mendapat pujian atau dihargai. Ulun ada juga itu anak ulun tapi sudah terlanjur ulun itu yang motivasi yang motivasinya tentang berupa penghargaan apa, tapi mesti eksternal itu banyak kan masih eksternal. Jadi manusia, anak-anak itu berperilaku masih mengharapkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Itu sebelum ulun apa mengikuti ini ulun pasang itu, padahal itu masih motif eksternal. Yang bagus itu adalah yang ketiga. Nah, jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia berperilaku motifnya itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang banyak tadi. Nah, bisa ada yang menghargai teman, lebih bermanfaat. Nah, ini motivasi internal itu juga disiplin positif. Jadi kita diharapkan bisa yang memunculkan motivasi internal. Ini pendapat dari Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat menginginkan diri sendiri. Nah ini kita studi kasus seperti ini. Kita sambil jadi berbaca kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat IPA yang menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap-gagap dan malu luar biasa. Dan malahan IPA diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun melihat dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju? Tidak. Kenapa kita mempermalukan kawan? Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA tersebut? Pak Seno menyuruh IPA maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Ya, itu merupakan hukuman. Kenapa jadi hukuman? Di situ ada berdiri, ya, hukum. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Nah, tindakan adalah suatu pelanggaran pada umumnya dibentuk hukuman. Jadi kita biasanya memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam bulan kali ini kita akan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi kita kalau nyebut hukuman, kita lihat perbedaan itu. Apa itu restitusi? Restitusi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, atau kali ini jangan pun selama mengikuti ini pernah mendengar restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi, bagaimana kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini ciri-ciri institusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Institusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Institusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Institusi adalah cara yang paling baik. Institusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian institusi pada fokus pada solusi, dan institusi memberikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri institusi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan institusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada hukuman. Ini identitas gagal yang masuk identitas gagal, hukuman. Kemudian identitasnya adalah konsekuensi dan institusi. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya berupa hukuman fisik, verbal, kata-kata yang kasar kepada anak. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan pada institusi itu pilihan, merupakan pilihan. Kemudian pada hukuman, tidak nyaman murid atau anak jangka waktu yang panjang. Mungkin sampai diingat-ingat anak kalau kita ingat. Kemudian tidak nyaman kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid ke anak untuk jangka yang pendek. Kalau institusi itu adalah menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau institusi, korban mendapatkan ganti rugi. Ini kalau institusi. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau institusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini ciri-ciri hukuman konsekuensi. Pasif atau agresif meningkat. Mungkin kalau kita hukum anak ada yang melawan gitu. Makin agresif, bukan malah pasif, atau bukan malah yang mentaati makin disiplin, tapi malah bertambah agresif. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau institusi, masalah dipecahkan. Kemudian kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadinya ketakutannya pada jalan sistem, pada disiplin. Kemudian kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kalau institusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman, perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, membantu penerapan metode perlakuan dalam masyarakat. Kemudian institusi fokus pada pemecahan masalah dan jangka panjang. Kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Ini sudah, kalau konsekuensi itu sudah ada aturan yang kita buat, tinggal kita sesuaikan. Kemudian kalau institusi, apa yang kamu yakini? Jadi kalau institusinya kita membuat keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki masalah ini? Itu institusi. Kalau hukuman, murid anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan institusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini negatif, netral, dan positif. Kalau yang negatif, awas. Kalau ada apa lagi nanti, awas ya kamu. Nah, itu hukuman. Awas nanti kamu. Bila terulang, awas ya. Nah, itu berarti hukuman. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau hukuman itu murid paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus respon, dan kalau positif itu kontrol.
Hukuman tuh mendorong menyalahkan diri. Kalau netral mendorong kepatuhan. Positifnya kalau diskusi mendorong disiplin positif. Selanjutnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di lingkungan itu anak-anak menyembunyikan kesalahannya supaya jangan dihukum. Kalau nya konsekuensi, murid atau anak belajar peraturan karena sudah ada peraturannya. Kemudian kalau nya diskusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar ikhlas kesalahan. Kemudian kalau yang mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif dan diskusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Masih banyak lagi Bu. Bisa dibaca, kita menghemat waktu. Masih banyak materi yang lagi. Kalau hukuman, usah banyak intinya aja. Kalau hukuman hanya dibuat oleh guru sewaktu-waktu, tidak menyesuaikan dengan peraturan. Kalau hukuman kita menyesuaikan dengan kesalahan siswa, dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau anak. Jadi ada kesepakatan. Kalau konsekuensi, kalau institusi itu dibuat oleh murid atau anak. Dia sendiri yang meyakini. Nah, ini kita akan sambil sebenarnya interaktif, kita tanya jawab kepada Ibu. Jadi tadi kalau hukuman itu bisa dibuat oleh guru berupa fisik, verbal. Nah, kalau ada konsekuensi itu adalah kesepakatan. Biasanya konsekuensi ini ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Ada relevansi, ada hubungannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi mencatat 100 kali dalam buku. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku. Hukuman karena tidak ada hubungannya itu. Kawan juga kan juga bisa kawan. Kemudian ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang mana Bu? Tadi saya tidak ada di yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Ya, ada relevan hubungannya. Dan mengganti. Lanjut Bu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini ya konsekuensi. Ada relevansinya, ada sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini salah kali itu Ibu kayak salah pengenalan yang jadi disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini masuk konsekuensi kalau tidak ya. Tapi kalau seperti itu murid disuruh ini masih hukuman. Disuruh ada fisik gitu.
hukuman. Salah ada mengenai sepatu sini, salah ada salah kasih sepatu. Tapi kalau yang hukuman itu, kalau menurut gue lah, yang hukuman dan konsekuensi itu bisa menjadi konsekuensi semuanya. Misalnya di hukuman asal dengan catatan yang seperti Bapak bilang tadi, dibikin dan disepakati oleh kelas dan semuanya. Seperti itu kan tadi. Iya betul. Ada kesempatan. Ada kesepakatan. Ya. Tapi terkadang biasanya kita tuh ya namanya Spontan Bapak Ibu ya, spontan. enggak, bukan seperti itu. Kita bikin kesepakatan pun terkadang ada yang tidak termasuk ke dalam perjanjian kesepakatan kita dengan murid. Oh, iya. Nah, seperti itu Pak. Nah itu nanti kita akomodir dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas sifatnya lebih umum, lebih abstrak karena kita lanjutkan sekolah ini. Nah, yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, konsekuensi atau hukuman? Ya, betul. Konsekuensi. Kira-kira kenapa ada konsekuensi? Iya. Karena ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Ya, apa saja? Apa saja panopaan. Pengajaran 3 keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, ya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kadang-kadang kita membuat peraturan kelas, ya kesempatan kelas, tapi kenapa ada kita membuat peraturan saja, nah, tidak harus keyakinan kelas? Ini seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan berdua sepeda motor. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini alasannya masing-masing lebih bulan. Cuma yang utamanya, yang pertama kira apa? Memakai helm. Ya, untuk menjaga keselamatan kita. Ya, keselamatan. Jadi itu motif intrinsik kita dari dalam diri kita sendiri, menjaga kita, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan kita. Bukan karena takut pada polisi, takut pada polisi berarti kita masih motif apa? Motivasinya masih eksternal. Pertama adalah takut hukuman. Kemudian sama yang kedua, jaga menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak itu demi kesehatan kita. Kemudian mengapa kita mungkin peraturan harus datang waktu demi saat kita nilai diri kita, nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Nah, itu nilai keyakinan itu yang hendaknya kita tanamkan juga kepada murid kita. Jadi motivasinya itu usaha kita. Jadi nilai kebajikan itu lebih penting, lebih utama karena memunculkan motivasi dari dalam diri anak. Nah, ini yang mana merupakan keyakinan kelas yang ada 2 ini. Ada TK Dharma Wanita Persatuan. Ini yang ada kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian peserta kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini yang mana keyakinan kelas dikira sebelah kiri ini apa yang sebelah kanan ini? Yang keyakinan kelas Bapak Ibu kira yang mana? Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas yang berupa peraturan. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya berupa peraturan aja, peraturan. Kesepakatan kelas. Yang sebelah yang ini mana? Ini apa namanya? Keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan. Ya, ini kesepakatan. Kalau yang ini, ya keyakinan. Jadi yang ini kesepakatan.
kelas, kalau ini ke keyakinan kelas. Nah, kenapa jadi ini kesepakatan? Kalau ini masih berupa peraturan-peraturan. Datang tepat waktu, peraturan, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sudah dan sebelum dan sesudah kegiatan. Ini masih ada berupa peraturan-peraturan di kelas. Sedangkan kesepakatan kelas itu lebih luas cakupannya Ibu, lebih luas dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi, nilai kebajikannya. Kami murid yang semangat belajar, semangat. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nilai kebajikannya nih peduli dengan. Ini lebih luas dari umum adanya cakupannya. Seperti kata Pak Lopa tadi, bagaimana itu tidak tercakup jadi dalam peraturan kelas. Nah, ini bisa kita tambahkan di keyakinan kelas kita. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu, nah ini ada tata caranya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi abstrak, lebih luas cakupannya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, mengandung nilai kebajikan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Ibu. Mungkin 5 atau 6 tidak terlalu banyak keyakinan kelas itu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Kalau lu itu coba 6 detik aja apa keyakinan kelasnya ini. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa kita terapkan di lingkungan kita, misalnya saling menghargai, kemudian berkomitmen, jujur, tanggung jawab. Semua wali kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas kita harus melibatkan murid, siswa juga kita libatkan. Apa-apa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di dalam kelas. Misalnya kita ingin menciptakan kelas yang bagaimana ke depannya, itu curah pendapat dengan murid. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin kesempatan keyakinan kelas itu perlu kita tambah, karena mungkin ada kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang harus kita update keyakinan kelas kita. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T dan Y. Kalau T itu misalnya kita ini menanamkan keyakinan hormat begitu, hormat. Nah, hormat itu seperti apa tampaknya? Hormat ini bisa kita perjelasnya. Datang tepat waktu, ini tampak seperti. Kalau yang tidak tampak, nah sering ada terlambat ini. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, ini di kelas misalnya, kalau jadi sering menyapa berarti hormat. Kalau tak aja kepada teman dan guru berarti ini tidak menjelaskan seperti ini. Perilaku yang bisa kita lihat dari nilai kebajikan hormat. Kemudian di sini bisa juga menggunakan Y. Y ini terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar ini dari ucapannya. Sikap hormat terdapat. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar dari ucapan siswa. Jadi hormat. Kemudian terlihatnya, terlihat berempati, perasaan terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Ini terlihat. Kalau berperilaku, hormat tersebut terlihat darinya senyum ramah, memberi salam, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, saling namaste lah, namaste. Namaste itu memang memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini dari perilaku. Ini pendalaman tentang keyakinan kelas. Ini contoh peraturannya. Contoh peraturan kelas, tapi di sini ada nilai kebajikan. Kalau kita konversi ini ke nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelasnya, apa yang pertama ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Nilai kebajikannya atau keterampilan kelasnya akan kita bisa ambil dari disiplin ya. Ini bisa beda-beda ya untuk orang persepsinya. Ini tanggung jawab dalam tempatnya. Ini bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keterampilan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghargai orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya kira disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya menghargai, bisa menyayangi, bisa ya. Dilarang menggunakan narkoba. Menyayangi diri sendiri, kesehatan ya, masuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Menggunakan masker, hubungannya dengan nilai kebajikan. Keyakinan menyayangi diri sendiri, kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kira-kira kewajibannya yang berlari di lapangan atau di kalau bermain jangan berlebihan. Ini keselamatan, adalah keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan nilai keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan kita kayak makan, minum, itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak itu merasa diterima, bagaimana dia diterima oleh teman-temannya, itu kebutuhan dasarnya. Rasa diterima, rasa disayangi, diperhatikan. Kemudian penguasaan, ini pengakuan terhadap kemampuan anak. Jadi anak itu butuh penguasaan. Karena ada anak yang lebih pintar, lebih apa itu perlu patut diberi fungsi lebih ke penguasaan. Kesenangan ini kan anak kalau pesan anak itu dia senang bermain. Kemudian kebebasan ini artinya kita memberikan pilihan. Anak itu bebas memilih apa yang dia sukai. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Ini juga orang dewasa sama lah. Ada anak-anak kita kadang-kadang perlu juga ini. Nah, di sini kalau sajikan supaya lebih memahami tentang 5 kebutuhan dasar tadi, ada kasus. Nah, Ibu belum bacakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Nah, ibu gurunya bilang, ibu guru ini Dinda nih, pada ibu guru bilang, aku tidak boleh disenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Nah, ini ujar Dinda. Kira-kira Dinda tenang, kemudian penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada seru bilang, tidak seru. Ya, tidak seru berarti kesenangan. Kemudian lagi jawabannya seperti ini, itu kan. Ibu guru tidak menyataku.
hari ini. Padahal aku pakai jemput rambut baru. Ibunya ada marawan ya, padahal kadang-kadang ada jual ada di kasang kita jual. Pak ini kan ada ini kita akan bayar tadi saja. Ada kita ada kalau kadang-kadang itu. Kebutuhannya ini ya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita jadi anak-anak dulu yang ibu-ibunya ya pada pakai baju baru ya kan. Anakmu yang anakmu. Kemudian apa lagi mau dibawa jika jawaban seperti ini? Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja. Dengar ibu guru aja ya. Kira kebutuhannya bosan ya, kebebasan. Mungkin perlu apa kita perlu membaharui itu. Ya. Kemudian lagi ada lagi jawaban Dinda seperti ini. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ada jawabannya ada rapi, tapi itu guru tunjukkan ke teman-temannya di depan kelas. Kira-kira kebutuhannya? Ya, penguasaan. Jadi apapun hasil anak itu kalau kita kita apresiasi bagus atau tidak bagus, kita sendiri yang mengapresiasi, tapi bukan untuk ditampilkan di depan. Kadang-kadang anak-anak tadi ibu tadi kan penghargaan, betul bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan anak, tapi ya, kemarin ulang dapat ilmu dari fasilitator, instruktur itu, presiden boleh ada yang beri penghargaan itu, tapi kalau bisa secara pribadi buat anak supaya bersama. Jangan sampai ada istilahnya itu kecemburuan atau istilahnya mengerjakan sesuatu berdasarkan bulan. Nah itu hukuman dari penghargaan kita memberi penghargaan, tapi pas itu ada juga sebagai anak yang tidak mampu mencapai itu karena jadi hukuman baginya bagi anak yang lain motivasi itu bisa, tapi secara pribadi mungkin bisa tapi kita kalau turun kita lihat situasi kondisi anak-anak bagaimana. Ini 5 posisi kontrol kita. Nah, posisi kontrol kita di mana? Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5 dari ada namanya penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ada 5. Kita ini posisi yang mana? Yang pertama fungsi penghukum. Nah, guru ini bisa berkata menghardik, menyuk, menyakiti atau menyindir. Nah, kemudian kalau berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini penghukum. Ini penghukum. Hasilnya itu bisa memberontak, anak bisa memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong supaya menghindari hukuman. Kaitannya dengan dunia berkualitas, dia akan meletakkan dulu di luar dunia berkualitasnya. Maksudnya di luar dari hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Dunia berkualitas itu adalah dunia di mana anak itu menempatkan orang-orang di sekitarnya atau orang di dalam kehidupannya, dalam kehidupannya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini kemudian dampak pada anak itu bisa mengulangi kesalahan itu bisa. Dampaknya itu bisa mengulangi kesalahan. Kalau pembuat kasar yang kedua, pembuat kasar bersalah. Ini berkata, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu. Ibu sudah atau bapak sudah berbuat untung mudah menjelasakan kamu kasih kadang-kadang. Jadi kalau dia merasa bersalah, Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu
ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, apa bapak stres, oh iya sudah bapak mengatakannya. Jadi anak akan merasa bersalah di sana. Nah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal mungkin berbohong. Kemudian murid berkata maafkan saya bu. Kemudian dampaknya lemah, merasa rendah diri, karena mungkin ya sudah banyak merasa bersalah kepada bapak gurunya ya, membuatnya melakukan kesalahan karena kita dijali dengan apa ya, dengan kita yang sudah susah payah segala macam, kamu masih seperti ini. Ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, tipe posisi kontrol adalah teman. Tipe pertama ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian saya berkata, ayolah kan dan ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah batuk. Contohnya. Hasilnya ada ketergantungan. Tipe teman ini bagus, tapi kadang-kadang membuat anak-anak kan lebih dekat dengan kita, tapi bisa juga membuat ketergantungan. Dia hanya suka kepada guru tertentu saja. Kemudian murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena sebagai teman ya. Kemudian tapi artinya muridnya akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ini ketika kita tidak memperhatikan dia. Nah, ketika kita sudah dekat dengan anak, kemudian kita tidak memperhatikan, lalu dia, oh bapak itu adalah kayak membayangkan ya, seperti itu. Kecewa ya, kan kecewa. Kemudian dia akan dampaknya itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, lebih banyak tergantung kepada bapak atau ibu lemah. Kemudian memantau. Nah, memantau ini menghitung dan mengukur, ibu. Bisa mengukur, menghitung. Ada ukurannya, ada takarannya sudah, ada aturannya sudah. Jadi biasanya akan berkata apa peraturannya. Jadi dia menganggap peraturan, apa peraturannya? Karena sudah ada aturannya, Bapak Ibu sudah ada. Tinggal kita mana aja, memantau aja kita memantau. Bila misalkan ada aturannya sudah. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi akan menyesuaikan diri. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, maka dia mungkin akan meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitasnya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini biasanya bila itu berupa aturannya ada bintang-bintangnya, Bapak Ibu. Ada bintang atau penghargaannya. Kemudian dapat pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Karena setiap perilaku murid ada ukurannya, ada takarannya, ada hukuman, ada penghargaan. Ini tipe pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, ketika siswa melakukan kesalahan, guru berkata, apa yang kita yakini? Nah, apa yang kita yakini? Karena sudah dibentuk keyakinan kelas. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi lebih siswa itu berpikir bagaimana dia memperbaiki kesalahannya dengan menanyakan keyakinan kelas, itu hubungan dengan keyakinan kelas yang sudah disampaikan. Hasilnya menguatkan pribadi, jadi anak akan lebih kuat pribadinya karena dia meyakini sendiri nilai kebajikan, nilai positif yang ada dalam dirinya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam diri mereka. Jadi dia merasa lebih bernilai positif karena dihargai dan dia berusaha untuk menjadi individu. Tapi kita bimbing juga dulu pertamanya dengan keyakinan kelas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia berpikir sendiri. Kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini dampak pada murid. Jadi ada penghukum, orang bersalah, teman, mantau, manajer. Nah, posisi mana kita? Kalau untuk pribadi kadang-kadang ada sebelumnya lu pernah ini, nah Bapak Ibu, nah ini sudah pernah kemarin dulu kan sebelum ini kan, sebelum seperti ini. Yang paling bagus itu ini manajer, cuma usahakan kita paling ada jadi pemantau sana. Kalau begitu sih
Di my manager ini. Yang semua masih dari dalam diri. Kita. Teman misalnya nih teman. Kadang-kadang kita menyesuaikan dengan kondisi siswa atau masalah yang kita hadapi. Gimana nih bagusnya ini Bapak Ibu? Kadang-kadang teman, kadang-kadang apa? Aturan kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi kita tinggal mengukur, mengawasi. Nah, guru seperti apa Anda? Nah, ini untuk memberikan ini kita video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dan orang-orang jarang ini aja. Cuma kita ambil yang dari Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin beli kebutuhan skincare, makeup, dan produk kecantikan dari Shopee Beauty. 100% gini terus. Ada, tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itu penggambaran 5 posisi kontrol. Jadi idealnya memang
yang terbaik tadi yang manajer. Cuma untuk mencapai ke situ kita perlu proses Bapak Ibu. Kita lanjut. Kita ini ke bagian terakhir, ini materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk menerapkan atau menegakkan disiplin itu dengan segitiga restitusi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu bisa diterapkan dengan tiga langkah. Dalam segitiga restitusi, langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya dengan misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian baru memvalidasi kebutuhan. Jadi kita dasarkan kepada 5 kebutuhan dasar tadi. Atau bisa juga kita menanyakan alasannya mengapa dia melakukan itu. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak langsung kita hukum atau tidak langsung kita beri hukuman atau sanksi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masuk ke validasi kebutuhan. Baru yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Itu dengan menanyakan nilai apakah yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Nah, ini untuk penerapannya kita mulai video. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang pendidikan Diane Blossom berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi gitu. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan masalah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil,
maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya keempat ini bahwa pesan Dalam segala menerapkan kamu ingin jadi orang seperti apa? perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terakhir, ini tadi yang Bapak Ibu kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru untuk tahap menstabilkan identitas. Ini kemudian seperti validasi tindakan yang salah seperti ini kalimatnya, kemudian untuk yang menanyakan keyakinan seperti ini, sama seperti yang di video tadi. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, kita akhirin ke refleksi Bapak Ibu. Refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira apa yang paradigma? Misalkan dulu apa posisi kita di mana? Mungkin dulu posisi kontrol kita di mana, kemudian sekarang apa? Nah, mungkin diharapkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sisi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Amung seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi ini yang kita perankan sekarang ini mungkin yang dari 5 tadi apa, kemudian yang ingin kita laksanakan berikutnya akan seperti apa untuk refleksinya. Kira-kira refleksinya disampaikan satu persatu, satu wakilan satu mungkin atau 2 perwakilan Bapak dan Ibu di akhir sesi. Nah, sebagai penutup ini ada kuis Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu ambil HP Bapak Ibu, ketik kahot di Google Chrome. Kahot titik. Gimana?
di Google Chrome, di yakin download dari Google Chrome nanti. Ada. Google biasa sih. Kahot KHOT. Iya. Ketika di mesin Google kahot itu. Kahot itu, sini kan? Ya. Titik. Ini. Nah, biasanya kena unsur ini. Titik. Google Chrome. Ya, masukkan pin ini 160 1329. Ya, 160 160 ini 1329. Berarti enter. Setelah itu enter. Programnya. Nggak tahu masukkan nama pian. Boleh nama pribadi, nama siapa boleh apa saja. Langsung buat. Ada spasi nggak Pak? Ada langsung aja. Saya ada masuk ke saya ada masuk. Ya, tahun itu yang ini. Nah, oke. Kasih. Nggak bisa kasih nama ya? Oke. Nama Kak? Oke. Ya, di sini. Ibu Laila sudah masuk. Oke, go. Mau videonya dulu tanduk Pak. Mana? Mau Ibu Haji bersama kita Bu Haji. Tanduk beratan kan? Oh, titik itu maksudnya lalu. Apa itu jadi gambarnya? Apa lain kan? Apa titik? Yang lain. Ibu diri belum muncul. Apa? Langsung oke itu kan? Langsung oke kan? Nah, Ibu Srida. Balik lagi ya. Ini Panoko belum muncul lagi. Kenapa Ibu sendiri ngipit itu. Bukan gitu, ngipit. Ada sangkutnya tuh. Sangkut udah tahu kan? Ibu yang sangkut dulu. Karena sepumis tuh. Kenapa tuh? Panoko bola dunia. Ini 2, 3, 4, 5, 8. Ini aku tadi namanya Lisa. Ini game barengnya. Kita mulai mulai lah. Untuk jawabannya nanti kan ganda bentuknya. Nanti sesuaikan dengan soal di sini. Soalnya tampil di layar, jawabannya nanti Oh, bisa. Selain. Jawabannya udah itu akan merah, biru, jawabannya. Kalau biru akan biru. Oh, tekan biru, tekan merah, kalau jadi pilihannya. Iya. Oh, soalnya di tekan tulis. Iya, saya mau tulis ini. Kita mulai. Wes barangnya. Apa penting? Ready. Nah. Oke, nah. 3, 2, 1. Ya, ini soalnya. Belum, ini soalnya. Diajar di antara laki di sektor tangga. Berapa? Kalau ini 1 apa? Waktu berapa bulan? 9, 8, 7, 4. Jadi kita tidak tahu nggak yang mana itu? Hilang. Gurunya aja heboh.
lanjut lagi pula. Kita lanjut. Siapa yang pertama? Oh, Ibu Laila. Lihat dari kacamata maksudnya gitu. bingung. Kalau jawab ya benar tinggal kan. Makanya tadi juga Lima terbesar masuk. Nanti kita lanjut pertanyaan kedua. Bacalah teks direktur. Dia karena sudah mempunyai karakter masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan melindungi mereka sehingga untuk menghapuskan sifat seperti ini. Karena dengan lanjut yang awal dulu. Iya, kakak Tunggu diam gini, dan diam mati lagi cepat. Nomor 3 kan? 3. Jadi mati ini cepat. Waktunya 15. Kalau jawab, oh itu kan waktunya masih jawab. Itu yang menjawab. Nggak semangat. Jangan ambil keramian sih. Yang sudah 2 orang bisa agak 1. Ibu baru sempat. Yang benar satu sih. Menciptakan solusi jadi. Silakan. Mulai kayak Lanjut nomor setelah ada perubahan. Lanjut. Nomor 4. Ada hasil lagi. Nah, makanya bedanya atau tulisannya. membacakan enggak? Bilang. Lihat salah. Apa? Nah, mati juga. Ya, pulang. Saja Pak, saja Pak dulu. Oke. Nah, bertahan hidup hidupnya. Bertahan hidup tadi kan dia makan lapar. Lapar dia ada Meniru ikan. Tadi jawabannya seandainya supaya dia kawan angkutan lawan. lama nang. Kekuasaan ada yang supaya kawanannya kan supaya kawanannya jawab nah. penguasaan. Nah, oi, Maka ada jawabnya jujur ulang kan nih? Nah, ada jawab enggak? sama, cuma kan hanya beda jawabnya. Dia merasa hebat karena temannya dicabut. Nah, Ya, Kalau mungkin bisa- lama kita harusnya kalau nang kita mencari aku yang Berapa ngomong ada negaranya situ mau ambil tadi. Soalnya nih bertahan hidup tadi. Jawabannya kekuasaan. Karena dia supaya ditakuti kawanannya. Butuh dia butuh kekuasaan. Kekuasaan dia. Sedikit lagi.
Ya, berikutnya udah silakan pulang. Yang ketiganya lah, ketiga silakan turun berseberangan. Ibu Laila masih. Ibu, lanjut lah. Ada apa? Nah, posisi orang tua yang sedang disediakan guru sebagaimana ini adalah suatu ketika adik terlambat datang ke sekolah, kemudian ibu berkata dengan nada suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak besok. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ketika hal seperti ini perkataan gurunya, kira-kira posisi kontrol yang dijalankan ibu apa? Bersalah benar. Membuat rasa bersalah. Oh, bukan ada bersalah. Yang bisa ibu yang bisa yang tampil yang bisa. Yang bisa. Ulut pertama kedua tadi kan. Iya. Kami munculnya di sini kan ibu. Ini beramin juga ibu. Ya 1, 2, 3, 4, 5 yang terbesar ya Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu lah. Ya, kamera ya. Nah, terakhir. Berikut ini bentuk konsekuensi adalah yang mana konsekuensi. Lima, 4, artinya 3, 2, 1. Hilang 2. Konsekuensi lari lapangan 10 kali karena terlambat pelajaran videoka. Itu konsekuensi karena relevan. Coba dongin nanti agasan kita supaya ada sedikit satu. Kalau yakin uangkan dari main karena jawab kita rela ulang menjadi yang satu jawab bulan kepala kena ada hadiah bagus. Tapi ada tahu siapa yang naik podium? Siapa yang naik podiumnya siapa? Tukang kamera langsung. Yang ketiga Elisa. Kedua Elisa. Iya loh. Ibu Laila silakan maju ke depan Bu. Ya. Ya kembali dia dulu. Oke, ini kita kembali ke sini dulu. Ya sudah sampai di sini. Nah, itu kita adalah minta halal karena menyita waktu yang dari kecangan awal sekitar 1 jam saja, kita lebih dari 1 jam. Jadi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya silakan. Yang lainnya ikuti. Belum ada merah. Oh ya sudah. Refleksi Bu. Terima kasih waktu yang dikasihkan pada saya, Bapak Ibu Dewan Guru SD Murid Tengah, yang saya banggakan, yang mulia hari ini dan tak banggakan ya. Dan khususnya Pak Ratman, terima kasih sudah membawa kami mulai kurang lebih 1 sampai 2 jam ya.
Alhamdulillah, terima kasih sekali. Dan insya Allah ini nanti bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Paling tidak nanti Bu Ella kan ini tadi mendapat medali ya. Kalau nanti setelah harapan ya, harapan saya Bu Ella nanti diikuti oleh Ibu kelas 4, Bu Lina, Bu Isa, Bu Fitri, Bu Haji, Pak Nova dan Bu Surini. Saya nanti di belakang Pak. Saya sebagai Putri Handayani. Saya sebagai yang melanjutkan Pak ya jadi warna. Ya, itu aja. Terima kasih sekali. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali. Terima kasih. Ada ibu lagi. Tidak nanti masalah urutan tadi ibu menyebutkan itu sebenarnya kita ada urutan gitu bulan ya. Urutan itu tidak memanfaatkan. Jadi kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Jadi sama-sama kita saling bekerjasama untuk kemajuan sekolah kita bersama. Jadi orang minta maaf, minta halang, minta rida apabila menyampaikan ini ada kesalahan. Jadi mungkin banyak kekurangannya. Jadi ulang minta halal itulah kekurangan dulu. Mungkin kita juga perlu banyak belajar dari Tuhan dia. Sebelum kita mengakhiri ini, kita akhiri dengan berdoa dulu. Apa? Yang bisa Pak Teha. Alhamdulillah. Iya, karena berdua dan doa, kemudian akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Demikian tadi sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Ratman SPD selaku calon guru penggerak. Semoga kita semua dapat menerapkannya di dalam keseharian kita di kelas masing-masing. Demikianlah sosialisasi ini, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan senang karena mendapatkan pengalaman agar bisa menerapkannya kepada anak didik. Selama ini saya sebagai guru kelas memperlakukan anak sebagai teman. Nanti dengan harapan di kemudian hari bisa meningkatkan supaya ke tingkat manajer. Perasaan saya yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai apa yang Pak Ratman sampaikan tadi, saya merasa senang karena selama ini saya waktu mengajar di sekolah ini belum terlihat apa yang namanya tadi posisi manajer tuh belum terlihat. Cuma dengan adanya hari ini
disampaikan oleh Pak Ratman, alhamdulillah mudah-mudahan yang kedepannya saya dalam belajar di sekolah ini mudah-mudahan bisa diterapkan masalah posisi manajer tadi. Selama ini mungkin mengenai posisi teman saja. Ya, terima kasih Pak Lah. Sama-sama Bu. Yang saya dapatkan dari pelaksanaan kegiatan hari ini adalah pertama, saya merasa sangat senang dan berbagi dengan rekan-rekan sejawat yang terlihat sangat bersungguh-sungguh untuk mengerti materi. Kemudian harapannya saya bersama-sama dapat meningkatkan lagi budaya tersebut di sekolah, dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya dengan membuat kegiatan kelas di masing-masing kelas, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan diri secara bertahap untuk memposisikan diri sebagai manajer. Demikian, mudah-mudahan secara berkolaborasi dapat meningkatkan kualitas sekolah dan selanjutnya dapat membuat budaya atau menciptakan budaya positif di sekolah.